baru. Anda ini kan baru lihat TikTok, lihat video di situ doang. Tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, betul? Saya bermain TikTok udah lama bang, cuma kan saya baru kenal Iya, abang. iya, makanya itu tadi Anda melihat diskusi lintas agama ini baru-baru saja, betul? Iya betul betul betul. Ya Iya. Anda tahu sebelum-sebelumnya bahwa orang-orang Islam itu sering membahas agama Kristen. Tahu itu? tahu bang, tahu tahu. Tahu. Terus kenapa Anda katakan saya duluan yang memulai? Ya terus pertanyaannya gini bang, terus kenapa abang mau mulai kan? Kalau Yang menurut memulai. saya, versi saya kan gini bang, versi saya biarinlah mereka itu mau bahas agama Kristen atau enggak, biarin mereka. Kita sebagai Kristen, kita nggak boleh seperti itu bang. Nggak boleh Ya, menanggapi. nggak boleh menanggapi. Nggak boleh Itu aja. menanggapi. Jadi kalau menurut Anda orang dikatakan bahwa orang Kristen itu kitabnya dirubah-rubah, Paulus itu telah merubah-rubah ajaran Kristen, bahwasanya Yesus yang sebenarnya itu tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah Yudas. Orang Kristen itu nyembah Yudas yang diserupakan. Jadi menurut Anda orang Kristen harus ya, ya, ya begitu begitu ya. Betul? Apakah apakah Enggak, ajaran sebentar dulu, kita? saya tanya dulu. Menurut Anda, sebagai seorang Kristen, harus mengiyakan, betul? Tidak boleh Emang, menjawab, betul? emang itu yang emang ya itu yang ada di Iya. Alkitab. Jadi kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, iya kan? Membalas kejahatan. Apakah dengan menyatakan iman Kristen itu berarti adalah kejahatan? Ya perbuatan abang ini kan termasuk kejahatan juga. Misalnya ada sesuatu yang abang sampaikan, misalnya seperti ya seperti biasalah yang abang selalu katakan di live abang. Nah kemudian video abang itu dipotong-potong, kemudian diviralin. Nah jadinya kan teman-teman sebelah kan marah itu. Nah marah akhirnya Sebentar, melampiaskan contoh. Baik, sebentar, gini. bukan abang di Sebentar, sana, ya tenang, kan? tenang, tenang. Anda mengatakan bahwa yang saya katakan ini, yang saya lakukan ini adalah sebuah tindak kejahatan atau tindak pidana. Baik, Ya baik, walaupun sebentar, secara tenang, 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 tidak tenang. ada tindakan kejahatan. Yang saya Coba maksud di sebentar, sini sebentar, adalah tenang dulu, tenang, tenang. Coba, yang bagian mana yang Anda tuduhkan kepada saya bahwa yang saya lakukan ini tindak pidana atau kejahatan? Yang mana? kalau secara secara fisiknya nggak ada bang, secara fisiknya nggak ada bang. Cuma yang Berarti saya Anda lakukan, ini nggak tahu. Anda habis minum berapa botol tadi, Bang? aduh abang, abang. Bukan, Anda habis minum berapa botol? Coba tunjukkan satu. Dari tadi Anda cerita terus tapi tidak bisa membuktikan satu pun. Jadi begini bang, jadi begini ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ketika video-video abang itu dipotong kemudian diviralin, makanya kan teman-teman sebelah marah itu. Jadinya kan Yang mana? itu Yang mana? Yang mana? Contohnya yang mana? iya banyak lah, abang kan sudah tahu Nggak masa kasih contoh satu. banyak. Kalau banyak tidak tahu kita yang mana. Satu. Contohnya yang mana? Coba. Banyak bang. Kalau saya mau Kok banyak tunjukin, lagi? Contohkan satu, jangan banyak. ya kan setiap kali abang live ya, apalagi ya kita live seperti ini kan ada yang rekam itu. Nah mereka dipotong-potong. Makanya saya tanya satu contohnya Parjo. Satu contohnya yang mana? Ya satu contoh lah misalnya cium apa batu di Arab sana atau kayak seperti itu yang biasa abang katakan kan. Terus minum Apa kencing benar atau atau apalah. tidak bahwa orang Islam pergi ke Arab menciumi batu? Benar atau salah Iya, itu? emangnya Terus di memang mana betul. kejahatannya di mana? Betul, cuma kan kenapa harus diungkit kan? Kenapa harus dibahas itu? Kenapa Apakah harus itu diungkit? ya, kenapa harus Ini dibahas? saya sedang membahas mengcounter orang-orang Islam yang mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu dinubuatkan oleh Yesus. Bahwa orang-orang Islam berkata, Yesus saja seorang muslim. Yesus saja sujud sholat.
Maka saya sebagai orang Kristen menjawab, Yesus tidak pernah cium-cium batu seperti kalian. Itu kan jawaban saya. Di mana kejahatannya? Iya bang. Memang saya kan akui apa yang abang katakan itu berdasarkan data. Cuma kan begini bang, kenyataannya yang ada di Indonesia itu tidak seperti yang abang katakan. Maksudnya apa coba? Setiap kali abang Oh, abang katakan, pansos di sini. Abang mau cari bukan followers bang, di sini. bukan Oh, bang, cari bukan, bukan, follower. bukan, bukan bang. Abang mau cari Bang, followers, mau pansos di sini, mau panjat sosial, tidak bang, mau tidak. numpang tenar gitu, Bang. Mau numpang Tidak bang, tidak tenar. bang. Bang, sebelum Anda bahas saya, Anda kan nggak banyak dibahas orang, tapi kalau mau bahas, ini kayaknya kalau bahas orang ini kayaknya saya jadi terkenal nih. Oh, udah kelihatan. Enggak lah bang. Nampak di Sebelum dahimu. sebelum bahas abang juga saya juga video saya juga banyak kok yang Ternyata bukan teman-teman, abang saja gini, bang. memang gini, kalau kamu mau mau viral atau mau menonjol di TikTok, cantumin nama saya. Gitu. Saya kasih tahu itu caranya. Biar followersmu naik, viewersmu naik, terus kamu bisa heboh, tag nama saya di situ. Nah, Ya inilah kan yang dilakukan saudara Parjo, teman-teman. mau saya Parjo, mau mas Parjo. Luar mas Edi biasa Anda ini. enggak mas enggak. Aku enggak seperti itu bang. Kenapa Anda seperti itu, Parjo? Mau terkenal, mau Saya saya viral? saya itu buat video abang cuma ya 2 video aja bang. Selebihnya tuh video yang lain bang, edukasi bang, bukan bukan video abang. Iya, tetapi Anda apa namanya menonjol atau terkenal ataupun dilihat orang gara-gara Anda bahas saya. Kalau nggak Anda bahas saya nggak laku. Ya kalau abang nggak bahas agama tetangga sebelah, atau apa agama tetangga sebelah ya nggak mungkin saya bahas kan, karena memang abang ya menurut saya memang memecah belah bangsa ini bang. Ya, sebenarnya Anda itu sedang menunjukkan tabiat atau sifat-sifat orang Islam. Di mana orang Enggak Islam bang, itu kalau bahas agama orang lain mereka Allahu Akbar. Tapi kalau ditanggapi mereka teriak Allahu Akbar, ingin mempersekusi. Hmm. Oke lah, tidak bang. saya beri saran saja kepada Anda, kreatif lah, ya. Jangan Anda itu numpang tenar hanya modal ngomongin orang. Nah, itu ya. Seperti itu, Pak Jo. Bukan Itu baik saya saja bukan saran saya bang. kepada Anda. Baik, terima kasih Pak Jo. Selamat malam. Bagaimana bang? Numpang tenar saja. Teman-teman sekalian, saya itu sudah memberikan challenge, sudah memberikan tantangan kepada seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini. Tunjuk satu fitnah saya. Tunjuk satu perbuatan yang saya lakukan yang merupakan sebuah tindak kejahatan, sebuah fitnah terhadap agama Islam. Tidak ada yang bisa. Nah, ini bagaimana? Aduh. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Hijrah TV. Yo, Hijrah TV. Dia sudah ikut-ikutan pakai acara TV-nya. Ya, silakan Hijrah TV, nyalakan kameramu. Shalom Bang. Hijrah TV. Oke. Ini kayaknya saya pernah ingat-ingat nih siapa, saya lupa nih. Siapa? Ayo siapa? Lupa saya. Tapi kayaknya saya pernah ngobrol sebelumnya sama Anda. Muslim? Saya Murtadin Bang. Oh, Murtadin. Oke, Murtadin. Oh, si Pajar. Kenapa kok namamu ganti-ganti terus? Karena kemarin kalau aku pakai Murtadin TV nggak dinaikin. Aku kan gini, kemarin kan bikin channel Murtadin TV kan. Nah, itu aku untuk gini Bang, karena dengan banyaknya
apa namanya, persekusi sama murtadin, bahkan kemarin ada ancaman-ancaman begitu. Nah, saya buat Murtadin TV itu. Jadi ketika ada yang mengancam setiap mereka, nah itu tuh saya posting di situ bang, gitu. Dan untuk apa namanya, ya edukasi begitulah, Ya, begini gitu bang. Fajar. Begini, ada sesuatu hal yang perlu Anda pelajari, yang perlu Anda apa namanya? Kuasai dahulu sebelum membuka dialog interaktif seperti itu. Jadi itu dulu saran saya ya. Paling tidak ada kursus dulu, kursus kilat seperti itu. Nanti setelah itu baru bisa membuka komal seperti itu. Ya. Oke oke bang. Oke. Jadi saya sarankan kepada Anda silakan dulu belajar kekristenan yang mendalam supaya orang-orang Kristen itu tidak mengkritik seperti itu, mengkritik tentang pengajaran Anda yang tidak biblikal seperti itu. Oh di situ nggak ada pengajaran bang, cuman memang untuk bersaksi aja, sharing-sharing begitu. Oh iya. Ya, tetapi tetap ada yang bilang sama saya seperti itu. Hmm. Oke, seperti itu ya Fajar ya. Oke oke bang. Oke, baik, saya turunkan. Saya berikan kesempatan kepada yang lain dulu. Baik. Baik, silakan ya. Kita beri kesempatan kepada Denny. Denny. Oke, terpental. Kita kasih naik ada Romayasari. Oke, Romayasari. Oke, terpental lagi. Ya, teman-teman sekalian, pastikan teman-teman semua secara sadar kalau mengajukan permintaan naik ya. Karena masih banyak saja teman-teman ini yang mengajukan permintaan naik tetapi mereka tidak sadar. Jadi ketika saya naikkan ke sini, mereka tiba-tiba tertawa-tertawa, bingung begitu ya, heboh begitu. Jangan jadi orang seperti itu teman-teman ya. Lihat layar Anda, apakah Anda mengajukan permintaan naik atau tidak. Oke, kita kasih naik ada Ricky Leto. Oke, kita kasih naik Ricky Leto tapi yang naik malah Erikson. Bentar ya. Haidir. Oke. Haidir Rahmadan. Oke, Haidir Rahmadan, silahkan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam Haidir. Muslim Bang? Selamat malam. Iya, Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Sorry. ya Saya ada ini sedikit. mau nanya aja, ngapa berperang sekarang soal agama ya? Bentar Bang. Gimana Bang? Apa sekarang berperang soal agama? Berperang gimana maksudnya? Ya saling menghujat itu. Di mana menghujatnya Bang? Islam yang menghujat kerjanya. Kalau saya nggak pernah menghujat. Coba, apakah Anda pernah dapati bahwa saya menghujat? Ya macam Nabi kami kan, ya nggak usah lah. Kita secara bagus-bagus aja, nggak usah pala banyak komen-komen untuk menghina Nabi kami kan. Bang, di mana yang menghina, di mana yang menghujat? Apalagi soal menyusui itu kan. Saya heran dengan kalian ini. Ditanya di mana yang menghujat, tapi nggak bisa nunjukin. Yang tentang menyusui itu, Gimana menyusui, gimana? tentang yang menyusui Nabi Muhammad itu yang sudah tua itu. Menyusui Muhammad yang sudah tua itu. Maksudnya gimana? Di mana fitnahnya itu? Bukan fitnah.
Terus? Ya, soal yang kan ada kemarin aku kan minta naik terus tuh kemarin tuh kan. Tapi nggak abang Gimana kayak bisa gini? respon. Saya berharap ada orang Islam yang waras. Ternyata yang orang Islam naik nggak waras lagi. Jadi aku nggak waras nih. Ya nggak waras lah. Ditanya yang mana masalah menyusui. Perkara menyusui di mana yang saya bilang, yang Anda katakan saya menghujat, memfitnah, yang mana? Nah, lari kan? Coba kalau naik itu disusun dulu bagannya itu loh. Apa, yang mana, menghujatnya mana, kata-katanya mana, itu. Kau naik ke sini bingung sendiri kan mau ngapain. Akhirnya kau lari sendiri. Gimana sih, ada apa saja. Tapi teman-teman, ini sebuah pola. Sebuah pola. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, mereka akan teriak Allahu Akbar. Itu. Saya punya videonya itu. Bagaimana mereka berteriak Allahu Akbar ketika ulamanya bahas agama Kristen. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, janganlah begitu, Bang. Kita jagalah persatuan, Bang, persatuan kesatuan. Janganlah kau jelek-jelekkan Nabi kami, Bang. Suruh nunjukkan di mana jelekkannya, nggak bisa. Gimana Anda ini? Aduh. Oh. Tolong naik kemari, buat bahasamu yang terstruktur rapi, tunjukkan di mana fitnah, hujatan saya, atau satu tindakan saya yang merupakan sebuah kebohongan terhadap agama Islam. Coba tunjukkan. Ya, silakan. Ya, salam. Nyalakan kamera Anda. Halo, ya salam. Baik. Mereka tidak berani, teman-teman. Siapa sanggup gitu, sanggup ada. Ketika saya berdiskusi dengan orang Islam, posisi orang Islam itu seperti orang yang tidak berdaya gitu loh. Babak belur gitu, habis babak belur. Lalu mewek-mewek, janganlah Bang dibahas agama kami, Bang. Janganlah Bang tunjukin tabiat Nabi kami. Bagaimana Anda ini? Bukankah setiap hari Anda mengatakan Islam adalah kebenaran? Yesus adalah seorang muslim. Giliran ditanggepin mewek. Gimana sih? Coba yuk, coba. Kasih tahu di sebelah mananya? Roma Rida. Ya, selamat malam Roma Rida. Selamat malam, Bang. Ya, silakan Roma Rida, nyalakan kamera Anda. Ya, abang ini nggak tahu persis mengenai Islam. Kamera, nyalakan dulu, Bang. Setelah kamera Anda nyala, baru Anda bicara. Kamera Anda belum nyala. Nah, silakan. Anda Muslim? Aku Muslim, Bang. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, abang itu nggak tahu persis tentang Islam. Jadi rincian-rincian Islam itu abang betul-betul nggak tahu. Contoh. Ya. Contohnya itu mengenai Nabi itu nggak tahu sama sekali. Yang mana Bang, contohnya? Aku sebagai Islam merasakan terhina loh sama abang. Tidak tahu sama sekali. Contohnya yang mana? Banyak, Bang. Banyak banget. Banyak. Itu Satu aja kasih contoh yang nyata. Apa? banyak banget abang itu nggak tahu tentang Islam lah. Banyak nggak tahu tentang Islam. Yang mana? Disuruh menunjukkan satu tidak bisa. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Jangan cuman banyak-banyak. Yang mana? Suaramu sudah macet. Aku sebagai
sebagai agama Islam bang ya merasa terhina loh sama abang. Yang mana contohnya? Contoh, berikan satu contoh. Aku ngikutin terus bang, ngikutin labnya abang. Yuk, Bangga. suruh nunjukin satu contoh, tiada mampu dan tiada sanggup, saudara-saudara. Berikan satu contoh yang membuat Anda terhina, yang membuat Anda merasa bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Satu contoh, jangan banyak-banyak. Satu. Menceret. Bukan menceret bang, bukan menceret. Bukan. Ya sudah, tunjukkan satu. Apa contohnya yang saya kata, yang Anda pintahkan itu, yang Anda tuduhkan itu apa? Abang itu beraninya karena abang itu ada di luar negeri. Nah, lari kemana-mana. Enggak, maksudnya Berikan abang itu- satu contoh bahwasanya saya mengatakan fitnah terhadap Muhammad. Bahwasanya saya tidak tahu apa-apa tentang Muhammad, tentang Islam. Satu contoh apa? Banyak bang, banyak. Nah, suruh nunjukin satu nggak bisa. Enggak, masalah gini bang, serius. Aku ngikutin labnya abang terus loh. Ngikutin terus bang. Oke. Kalau ngikutin terus, coba satu omongan saya, contoh satu statement narasi saya yang merupakan ketidakbenaran apa? Ya tentang semua yang diucapkan abang taunya cuman dangkal loh bang. Abang itu dangkal. Dangkal Buset banget. dah, suruh nunjukin satu dari tadi. Satu contoh. Meninggal dunia. Mau saya bantuin? Bantuin saya gimana bantu. bang? Pokoknya abang ya mau bagaimanapun caranya ya bang. Bagaimana nggak bisa Pokoknya. menggoyahkan bang. Tunjukin silakan. Pokoknya. Tunjukin silakan. Baik. Aku bersaksi tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul? Betul atau salah statement saya itu? Taunya tentang nabi aja. Coba selain nabi tahu nggak bang? Nah, ditanya. Statement saya adalah tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Betul? Betul nggak? Betul atau salah statement saya? Terus apa lagi coba? Enggak, saya tanya, betul atau salah statement saya itu? Nggak tahu, nggak mau jawab bang. Gua tahu, gua mau jawab. Nggak mau jawab. Makanya waras dulu sebelum naik ke sini. Coba Abang- sebutkan satu abang nabi. coba. Tenang. Sebutkan satu nabi yang terkena sihir atau guna-guna. Abang itu berani kan ngomong kayak gini Lah, lari kemana-mana. karena ada di luar dicoba di Indonesia. Abang udah habis loh sama Islam bang. Serius. Aku Karena- merasakan orang Islam itu terhina banget. Serius. Paham nggak sih? Sebentar. Apa? Bagaimana statement Anda bagaimana? Iya, aku merasakan orang Islam. Saya pendiri orang Islam bang ya. Keyakinan orang Islam dengan kata-kata abang kayak gimana gitu loh. Coba lah. Yang saya katakan benar atau salah? Wah. Terus Bang, apa lagi bang? Jangan itu. Roma. Coba. Sebentar. Tadi Anda Abang mengatakan mengenai Islam jujur aja, mengenai Islam itu dangkal banget bang. Nggak dangkal. tahu itu Ya banyak sudah, yang kalau nggak dangkal tahu. coba patahkan argumen saya. Tidak ada nabi yang kena sihir, tidak ada nabi yang kena guna-guna kecuali Muhammad. Betul? Betul? Tidak ada nabi yang menikahi anak di bawah umur kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang nyuruh minum kencing hewan kecuali Muhammad. Bosen bang, bosen. Loh. Itu dari awal. Ya Abang sudah, les, bantah saya dari yang terus. sekian. Ya dari yang sekian abang itu les, coba saya apa ikutin bantah? terus. Bantah. Abang itu aja yang dibahas coba. Ya sudah, coba selain bantah. itu. Salah satunya bantah. Berikan bantahan. Ya selain itu coba. Selain itu bisa nggak? Jangan itu aja.
Oke, tidak ada nabi yang menyuruh menyusui pria dewasa, tidak ada nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya kecuali Muhammad. Yo, Cepet. tidak ada nabi yang nyuruh minum air bekas mandian laler kecuali Muhammad. Abang itu jujur bang ya. Lu gimana? Pengamatan Semua yang saya katakan abang, benar. enggak, abang itu masih dangkal banget mengenai Islam. Dangkal? Serius dangkal banget. Ya sudah, dari sekian statement saya itu yang mana yang salah? Pokoknya intinya dangkal lah. Abang itu dangkal walaupun saya nggak benar, saya agama Islam nggak tahu persis. Tapi dengan kata-kata abang itu jujur bang, jujur. Saya merasakan gimana gitu loh bang, sebagai orang Muslim. Merasakan Anda tidak mampu menjawab dan membuat Anda nampak seperti orang botol, betul? Abang yang botol tuh mengenai Botolnya Islam. di mana? Ketika saya katakan tidak ada nabi yang kena sihir dan guna-guna selain Muhammad, di mana pernyataan saya bahwa saya itu botol? Di mana? Botol itu maksudnya bodoh dan tolol. Di mana? Betul, abang juga tolol. Abang tolol. Di mana pernyataan saya bahwa itu adalah salah? Mana? Coba bang, coba lab jangan mengenai keyakinan orang lain, gimana bisa nggak sih bang? Oh, mereka yang menyerah dia. Tolong, Bang, Ma. bukan. Tolong, Ma. Bukan menyerah bang. Dengar. Makanya bilang sama ulama-ulama kalian. Wahai ulama-ulama, jangan bahas agama Kristen. Nanti kalau agama kita dibahas, kita nangis. Bilang begitu. Siapa nangis bang? Sedikit Loh, ini- pun ini Anda saya nangis. takut sama bang. Serius. Ini Anda nangis-nangis. Demi keyakinan Jangan Allah, bahas Akbar sedikit pun nggak takut. agama Islam. Ini buktinya Anda ngemis-ngemis. Jangan bahas agama Islam gimana? emang Ini Islam dengar, bahas- dengarkan saya. Dengarkan. Satu-satunya cara untuk menghentikan orang-orang Kristen membahas orang Islam adalah orang Islam berhenti bahas agama Kristen. Emang yang bahas agama Kristen siapa bang? Kalian gimana? Kalian siapa? Abang masuk ke agama Baik, Kristen nggak? baik, kita kasih gambarnya. Luar biasa mereka ini. Bukan luar Baik. biasa, abang saya merasakan itu loh bang. Ya, Serius. oke, Anda tahu ini siapa? Tahu ini Coba siapa? abang berani ngomong kayak gitu karena apa? Karena di luar negeri kan. Ini siapa ini? Siapa ini? Ya terus gimana? Inilah saya bilang, tukang adu ayam datang untuk diskusi lintas agama. Akhirnya kayak begini. Abang, Nah, kalau Bang, selama jangan ini kayak- Anda ngadu ayam, selama ini Anda kerjaannya main koprok, jangan bahas agama, salah forum. Anda salah forum. itu abang fitnah lagi. Kok Siapa yang fitnah ngadu ayam? lagi? Siapa yang main koprok? Karena kerjanya main koprok, begitu kan? Wah. Kerjanya main koprok, kemudian nonton sabung iya, tahu, ayam. tahu. Kenapa Abang itu Anda salah kamar? Oh. Fitnah. Ya Fitnah. sudah. Tahu fitnah Kalau lah. begitu Anda tahu nggak ini siapa? Saya tanya lagi nih. Anda tahu ini siapa? Siapa ini? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Karena Anda taunya judi koprok. Taunya main koprok. Kemudian main sabung ayam. Jadi janganlah nekat ya Bang ya. Kalau naik kemari, kenali dulu, pahami dulu. Ada apa ini? Kok bisa ada orang Kristen bahas agama Islam? Ternyata Ya telusur punya telusur. Tolong bang, tolong berhenti mengenai apa namanya keyakinan orang lain, nggak usah dibahas. Makanya bilang sama ustadz ulama Anda, tolong jangan bahas agama Kristen. Nanti kalau ditanggapi kita nangis, kita babak belur, ketahuan belang Muhammad kita, itu bilang. Terusnya, ampun deh, serius. Coba, di mana pernyataan-pernyataan saya merupakan fitnah terhadap agama Islam? Oh oke bang, tadi barusan abang fitnah bahwa Apa? aku pemain nyambung ayam sama pemain Pernyataan apa saya terhadap agama Islam, bukan pernyataan saya terhadap diri Anda.
Pernyataan saya terhadap agama Islam di mana fitnahnya? Tadi abang itu ngomong saya suka sambung ayam sama main koprok, itu fitnah itu bang. Botolnya setengah mati. Itu fitnah ada. Gimana Dasar lu, tidak saya fitnahnya katakan ketawa, Anda bener nggak tukang kan sabung fitnah? ayam dan tukang main judi koprok? Anda naik ke forum lintas agama, tapi Anda nggak tahu apa-apa tentang lintas agama. Bukan masalah nggak tahu bang, bukan masalah nggak tahu. Maksudnya aku naik ke sini supaya abang jangan bahas agama orang lain. Dengar nggak sih? Oke. Jangan bahas agama orang lain. Oke, apakah Anda siap untuk tidak, apakah umat muslim siap tidak membahas agama orang lain? Saya pribadi bang, dan saya nggak pernah dengar umat muslim itu bahas-bahas agama orang lain. Tidak pernah dengar umat muslim bahas agama orang lain. Sebentar, saya putarkan dulu video-video kalau Anda tidak percaya. Sabar nih, saya agak sedikit batuk. Anda mengatakan tidak pernah mendengar orang Islam membahas agama orang lain. Baik. Baik, sebentar. Sebentar nih ya. Saya putarkan Nggak kepada usah Anda. ngadi-ngadi, mana buktinya? Ngadi-ngadi. Baik, baik. Sebentar. Sabar. Sebentar, sabar ya. Dasar aja fitnah Baik, kamu. baik, baik, baik. Fitnah Kita kamu tadi. akan sebentar, tenang, Bang, tenang ya. Coba dengarkan ini. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Ustadz palsu. Oh, sebentar. Itu baru satu. Bentar. Bentar nih. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Sangat lucu sekali. Nah, sebentar. Itu baru satu ya, satu. Kemudian, sebentar. Kita lihat lagi. Sabar. Udah dengarkan ini. Makanya ini kalau tukang adu ayam naik ke forum lintas agama, kelihatan botolnya setengah mati. Bang, itu fitnah nggak bang kamu bang? Kok Fitnah nggak? Kok biar nggak fitnah? Emang aku suka adu ayam kah? Emang Loh, aku suka adu ayam? karena Anda tidak tahu mau bahas apa di sini. Aku kesini nekat yang naik nyata. supaya abang dengerin. Bentar. Aku naik ke sini supaya abang nggak usah bahas agama orang lain bang. Sebentar, sabar dulu, sabar. Nah, perhatikan ya. Beraninya kalau abang di luar negeri aja, coba di Indonesia. Gimana? Abang ada di luar negeri kan? Kenapa? Hah? Coba Iya. apa? Coba Abang sebentar. ada di luar Coba apa? negeri kan? Di luar negeri, abang ada di luar negeri kan? Nggak usah lah bang, nggak usah bahas-bahas keyakinan orang lain, nggak usah. Sendiri-sendiri aja. Kalau di Indonesia kenapa? Ya banyak yang marah bang, contohnya saya juga marah loh bang, serius. Nah, Aku diusik oleh abang. karena tidak bisa jawab, marah, ngamuk, kesurupan, kesetanan. Kenapa ketika agama Kristen dibahas agama Islam, lalu kalian katakan dakwah, itu namanya dakwah, ya kan? Tapi kalau orang Kristen menjawab dengan fakta tentang agama Islam, kalian marah. Udah gini aja bang. Kecuali yang tolong. saya katakan itu fitnah. Misalnya saya bilangin, Muhammad itu dia tukang jual sayur. Nah kalau saya bilang begitu, boleh kalian marah karena saya memfitnah. Tetapi yang saya katakan kan benar. Gimana Anda ini? Apakah saya fitnah ketika saya katakan Muhammad sedemikian rupa itu? Gini bang, maksudnya aku gini bang, tolong nggak usah bahas-bahas mengenai keyakinan orang lain, udah. Coba. Iya yang lain makanya aja, Bang. bilang. Tapi saya tahu teman-teman, mereka ini orang-orang suruhan. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, disuruh. Kalau ada orang Islam, orang Kristen bahasa agama Islam, bilang, jangan begitu, jaga persatuan. Bang, Mereka ini Abang memang itu gitu teman-teman, ada kelompoknya. Iya, tapi ah, nanti kita bahas agama mereka di belakang.
Nah, memang di dalam agama Islam itu ada timnya. Ada tim yang bahas agama Kristen. Kalau bahas agama Kristen mereka teriak Allahu Akbar. Tapi nanti ada tim yang kalau orang Kristen bahasa agama Islam bilang, jangan bang, kita harus jaga persatuan. Nah, udah ada timnya ini. Nah, ini timnya itu nih. Hah, itu abang fitnah lagi bang. Kamu itu fitnah lagi bang. Udah, Mana kamu ada dibayar tim? berapa? Saya pribadi Sebentar. sendiri, gentleman aja Kamu sini, dibayar Bang. berapa untuk menjadi seperti ini? Dibayar berapa? Siapa yang dibayar bang? Pribadi atas keyakinan saya Dibayar pribadi. oleh orang-orang Islam yang tukang bahasa agama Kristen. Dibayar berapa Anda? Bang, jangan fitnah lagi loh bang. Kok Jangan fitnah lagi fitnah? bang. Itu banyak fitnah. Fitnah udah 3 kali abang mitnah aku. Satu katanya aku sukanya sabung ayam. Kedua main Iya, apa itu? bagaimana Anda tidak tukang sabung ayam dan tukang main judi koprok? Orang Anda tidak tahu apa-apa tentang agama Islam. Bukan masalah nggak tahu apa-apa. Saya kesini naik bang, supaya jangan bahas agama keyakinan orang lain bang. Kenapa? Itu Kenapa aja. kok tidak boleh bahas agama orang lain? Sedangkan di dalam agama Islam Anda tidak pernah ngomong begitu. Coba mana video Anda menegur ustadz-ustadz yang membahas agama orang? Mana? Kenapa cuman orang Kristen yang bahas agama Islam Anda tegur? Sementara orang-orang Islam yang bahas agama Kristen tidak Anda tegur. Berarti nyata sudah Anda ini kelompok dari orang-orang Islam yang seperti itu. Jadi mereka ini sudah main tim, teman-teman. Ada timnya mereka ini. Ya. Berarti bertobatlah kalian. Bertobat Sembuh. apa? Sembuh Bertobat dari apa? ngikutin mayat dalam kubur. Coba, saya tanya dulu. Anda pengikut Muhammad enggak? Ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pengikut saya. Saya ngikutin ajaran Nabi Muhammad bang. Oke, Anda pengikut Muhammad Ya. iya atau tidak? Iya. Oke, Buk- Muhammad ada di kuburan, Tapi betul Muhammad atau itu tidak? sebagai nabi loh, Bang, ya. Tenang. Muhammad ada di kuburan, betul atau tidak? Kenapa? Makanya dengarkan ketika saya bicara. Ya, Apakah kenapa? apakah Anda pengikut Muhammad? Ya ajaran-ajaran Nabi Muhammad saya ikutin bang. Pertanyaan saya simpel, apakah Anda pengikut Muhammad? Mengikutin ajaran-ajarannya bang. Mengikutin Anda bukan pengikut Muhammad. Udah mulai pening dia. Udah mulai pening. Apakah Anda pengikut Muhammad? Ya ajaran-ajarannya aku ikutin. Baik. Apakah Muhammad ada di kuburan? Ya. Berarti Anda pengikut mayat dalam kubur, betul? Kan itu yang Mulai Udah pening ngomong, lagi. Bang, maksudnya gini loh bang. Maksudnya ngikutin ajaran-ajarannya bang. Iya, berarti Ikutin aja. Anda Itu pengikut apa itu? ajaran orang Sebenarnya mati. Ajaran- Oke lah, baik ajaran ya, Nabi bertobatlah Anda. Muhammad. Baik. Roma, bertobatlah Anda dari menyembah, menuhankan manusia yang bernama Muhammad. Itu salah lagi. Itu salah bang. Itu Nah, menyembah Nabi Muhammad, menyembahnya kepada Allah. coba. Menyembah kepada Allah. Anda itu tenang. dangkal seperti Tenang. itu. Abang itu sebenarnya Anda pernah dangkal. dengar? Tahu Anda nggak pernah sih? dengar? Anda pernah dengar lagu ini enggak? Pernah dengar lagu ini? Jangan kau menuhankan manusia. Siapa Pernah yang dengar? menuhankan manusia bang? Pernah dengar? Siapa yang menuhankan manusia? Tenang. Siapa? Bukan itu pertanyaan saya, Roma. Pertanyaan saya, pernah dengar? Jangan kau menuhankan manusia. Pernah dengar lagu itu? Ya siapa yang menuhankan manusia itu siapa bang? Pertanyaan saya, Siapa? pernah dengar lagu itu? Dengar? Ya. Pernah dengar. Nah, kalau orang Islam bilang bikin lagu begitu, namanya dakwah, betul? Betul? Lagu LRG, lagu LRG. keagamaan. Religi, Lagu keagamaan, LRG. Kok priwet? Apa lo? Son, Kenapa? kisrun. Bukan alergi, religi, lagu religi. Kok priwet tuh son.
Terus Ojo sok bahasa Inggris orang ngerti bahasa Inggris aku kan tadi baik. lagu keagamaan, ngomong lagu keagamaan. Iya lagu keagamaan, lagunya nyanyinya jangan kau menuhankan manusia. Nah itu lagu religi. Betul. Sekarang saya Terus jawab. siapa yang menuhankan manusia? Iya saya jawab. Kamu sendiri. Jangan kau menuhankan Muhammad. Jangan kau Itu orang-orang Islam ya, mempertuhankan orang-orang batu Islam. Dengerin orang-orang Islam. hitam. Itu salah besar itu, sebenarnya Loh, salah besar. ini kan Siapa lagi yang menuhankan tanggapan. manusia? Kalau ditanggapi Siapa yang jangan menuhankan marah. manusia? Siapa yang Saya menuhankan ini manusia? hanya menanggapi kelakuan orang-orang Islam. Gimana? Masa saya nggak boleh membuat lagu yang sepadan dengan itu? Misalnya orang Islam, misal nih orang Islam, dengar orang Islam bikin lagu. Apa lo tega punya Tuhan yang nggak pakai baju? Nah, saya jawab, apa lo tega punya Tuhan yang bentuknya batu? Apa lo bener-bener tega ke Arab cuma nyium-nyiumin batu? Nah, itu hanya sekedar respon. Respon Itu kepada kesalahan- orang-orang Bang, itu Islam. kesalahan abang. Direspon marah, ngamuk pemirsa. Jangan Sebenarnya, begitu. Bang. Sebetulnya abang itu ke agama Islam itu dangkal. Itu kan ajaran Kalian ajaran- ini ajarannya, penyembah Bang. batu. Kita sebagai Kalian ini penyembah batu Arab, batu yang di Arab itu loh, yang kalian Ah, salah cium-ciumi. lagi. Salah, abang salah besar. Oh, Salah salah. besar. Kalian Kita hanya menyembah kepada- kalian memuliakan, kepada memuja, Allah, Bang. Allah menyembah semata. batu. Menyembah kepada Allah semata. Ya itu Allah mulutnya. semata. Dan Nabi Mulutnya Muhammad begitu. itu hanya Prakteknya nabi. kalian memuja batu. Gimana? Apa ya? Walah, abang itu Allah. Abang nggak tahu persis Roma. tentang Islam. Makanya Roma, nggak usah dengar. berceramah tentang Islam. Oke, Roma. Kamu kalau punya duit, kamu pergi ke Arab nggak? Menciumi sebongkah batu di sana? Itu bang, itu ibadah bang. Iya, Itu bukan makanya saya Tuhan. bilang kalian ini pemuja batu. Ah, itu salah lagi. Salah. Orang-orang Islam yang ada di bawah ini itu salah, sebetulnya salah besar. Oke. Karena masih dangkal. Kamu tapi kesana sok ngapain? ngerti tentang Islam. Oke, apa yang Tapi kalian sok perbuat ngerti di tentang sana? Islam kamu. Yang kalian di sana perbuat di sana apa? Ibadah. Ngapain? Apa yang Ibadahnya gimana? dikerjakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Iya, kita ngapain sebut kegiatannya ternyata. ngapain? Loh, coba ngapain aja coba kalau tahu Islam terus coba. Nyium-nyiumin Kalau di batu Muhammad bener aja. nggak? Nyium-nyiumin batu bener nggak? Hanya segera cium kan? Ada kecium. Oke, kalian nyium-nyiumin batu. Kemudian kalian melambaikan tangan kepada batu. Labbaik Allahumma labbaik. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Betul? Betul nggak? Allah, dangkal. Kamu dangkal. Nggak Bisanya tahu. cuma dangkal-dangkal saja. Ya sudah, Ramarida. Kamu hanya saya berikan sebuah pesan supaya sadar bahwa kamu itu adalah penyembah Nggak batu. mungkin bang, nggak mungkin. Oke, Agama kamu baik, nggak saya turunkan mungkin. kalau begitu. Ya, turunkan. Selamat malam. Turunkan. Kok malam. marah-marah? Kenapa kalian senangnya marah-marah? Enggak, masalahnya abang itu nganu keyakinan orang lain bang. Coba Yang saya lain katakan labnya kan jangan benar. Terus saya ngikutin abang terus, saya multi nggak pernah naik, baru kali ini aku naikin bang. Iya, coba Makanya dari tolonglah, sekian lab, lama, tapi nggak dari usah sekian keyakinan lama orang Anda menonton saya, yang mana yang fitnah terhadap agama Islam? Yang mana? Ya pokoknya intinya bang, nggak usah bahas keyakinan orang lain, itu aja sih. Pokok, ya bilang begitu sama ulama-ulamamu sana. Bilang sama ulama-ulamamu, tolong jangan membahas-bahas agama Kristen. Karena agama mereka itu sangat kuat. Kalau nanti dijawab, iman kita bubar, kelakuan Nabi kita ketahuan. Makasih, Bang Itu Kikil. nggak Makasih. mungkin bang, abang itu karena kedangkalan abang, dangkal Dari abang. tadi kedangkalan. Ya sudah, dibawa saja. Dangkal. Dangkal terus dari tadi.
priwek toson. Lah kalau mau menunjukkan bukti itu ya sudah ditunjukkan apa. Jangan cuma dangkal-dangkal saja. Oh priwek toson. Oke, kita kasih naik ada Imrus. Saudara Imrus. Nah, gue lihat Ya, juga. silakan Halo? Imrus, nyalakan kamera. Kenapa mesti nyalain kamera lagi sih? Nggak bisa rusak kameranya. Udahlah, nggak usah nyalain Oh, kamera. sudah malu satu jadi orang pertanyaan Islam, aja. Imrus. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja, menonton saja di bawah. Ayo. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik, di bawah saja, nonton. Kalau Anda punya argumen yang baik, ingin membantah, mengcounter, menjawab syubhat yang saya utarakan, naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Ustadz Zainal. Ustadz Zainal. Ya, Ustadz Zainal, silahkan nyalakan kamera Anda. Ustadz Zainal. Malah Ustadz malah menggonggong. Sudah kalian lihat? Iya. Adakah muslim yang mampu? Lemah mereka. Mereka kalau bahas agama Kristen tidak berani kalau ada orang Kristen di situ. Nggak berani. Kejang mereka kalau ada orang Kristen. Makasih teman-teman, makasih yang memberikan support, makasih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalian sudah lihat kan bagaimana ancaman-ancaman mereka. Kalau kamu berani membahas ini di negeri Konoha akan habis. Ya, kalian sudah lihat bagaimana terancamnya posisi saya. Bagaimana saya harus mendapatkan persekusi. Bagaimana saya harus melarikan diri dari ancaman-ancaman para kadrun-kadrun. Karena mereka tidak mau agamanya dibahas. Tapi kalau mereka bahas agama Kristen, oh no, wow. Itulah teman-teman. Nah itulah dasarnya teman-teman. Makanya kita itu di sini perlu tempat. Begitu. Kalau kita tidak ada tempat di sini, maka sewaktu-waktu teman-teman. Misalnya, kalau saya dalam keadaan misalnya sakit atau bagaimana. Kan itu satu bahaya. Karena kalau ke Konoha, mereka sangat menanti-nantikan itu. Mereka menanti-nantikan saya. Itulah teman-teman kenapa kita di sini perlu tempat ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport acara Edis TV, yang suka dengan Edis TV supaya Edis TV on air terus, ya teman-teman kita perlu tempat di sini. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, ingin mensupport saya untuk mensukseskan pembangunan rumah apologet yang akan kita dirikan di sini teman-teman. Yang tergerak hatinya, teman-teman bisa ikut mensupport ya untuk kolekte pembangunan rumah apologet. Jadi teman-teman yang mau mensupport, yang mau memberikan kolekte atau persembahan untuk mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa tangkap layarnya. Teman-teman nanti bisa support saya di situ. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ya juga teman-teman bisa lihat ada di situ. Ada di tulisan berjalan di bawah. Seperti itu ya. Seandainya kadrun-kadrun tidak main ancam-ancam, tidak main persekusi, kita sama dengan mereka sama-sama berdiskusi di Konoha. Tapi mereka, lihat Uncu PI, ya, lihat si Juma, lihat Nandar, mereka santai-santai saja, ya. Tapi bagaimana dengan Kristen yang menjawab mereka? Kalau Kristen menjawab mereka, ya siap-siap saja Anda kehilangan apa yang Anda punya. Kalau Anda berapologet di Konoha,
Ya tinggal nunggu aja Anda dijemput dari rumah. Seperti itu. Ya itulah. Walaupun kita mau merdeka besok, tapi kita sebenarnya belum merdeka dari perlakuan tidak adil. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini kalau nggak salah Rijal ini, Ar-Rahman ini. Baik. Nah, bener kan Rijal. Rijal, Gimana kabarnya? tenang dulu Dik? Rijal. Tenang Rijal. Besok ini kan kita mau merdeka Rijal, merayakan kemerdekaan. Ya kan? Yang mau saya tanyakan sama kamu begini Rijal. Benar atau tidak Rijal bahwa banyak ulama-ulama pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen? Kamu akui nggak itu? Iya, benar. Aku akui. Oke. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, itu akan menimbulkan sebuah reaksi dari orang Kristen seperti saya untuk menjawab mereka. Betul? Ya nggak masalah. Nah, nggak jadi masalah bagaimana? Yang ada saya dipersekusi, diancam. Pertanyaan saya, kenapa kalau kalian bahas agama Kristen, kalian teriak Allahu Akbar, ini namanya dakwah. Giliran ditanggapin, marah, di mana rumahmu? Sherlock, halal darahmu halal. Kenapa kok bisa seperti itu, Jar? Silakan. Begini ya. Kalau kalian menjawab sesuai dengan data, ya kan orang-orang Islam itu membahas sesuai data. Lalu kalian jawab sesuai data atau kalian bacakan Al-Quran kami sesuai dengan apa yang tertulis, atau kau dalami dulu ilmu-ilmu Al-Quran, baru kau bicara Al-Quran. Ini nggak akan ada yang persekusi kau, nggak akan ada yang. Oke, jadi menurut kamu alasan saya dipersekusi, diancam-ancam, bahkan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, menurut kamu gara-gara saya tidak memaparkan fakta? Iya, karena tidak sesuai. Kita tes. Apa yang Baik. Sebentar, kita buktikan Rijal. Kita tes dulu, sabar, kita tes. Kok mati kameramu? Rijal, kameramu mana? Jangan kabur. Baik, kita tes. Benar atau tidak? Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Coba, apakah pernyataan saya itu salah atau tidak? Masih dibisukan. Saya ulangi lagi, mereka Rijal ini biar nggak di capture, biar nggak direkam sama orang, dia pakai acara-acara begini. Nah, saya ulangin. Biar teman-teman yang rekam itu videonya cakep, rapi, bagus. Rijal, ketika saya seorang Edis TV mengatakan tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad, apakah pernyataan saya fitnah atau benar? benar? Pernyataan Edis itu benar. Bentar dulu. Lalu kenapa saya dipersekusi? Itu baru satu. Kemudian yang kedua, sebentar, yang kedua. Nggak bisa, kita harus fair Des ya. Tidak ada Nabi kami Nabi Muhammad SAW benar kena sihir. Tapi ingat Des, di satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang lahirnya di kandang hewan itu adalah Tuhannya umat Kristen. Benar atau salah? Satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Yang lahir di kandang hewan. Di mana? Di mana lahir di kandang hewan? Di mana? Manusia di muka bumi ini. Di mana lahir di kandang hewan? Orang Kristen
Tidak benar. Coba tunjukkan dalilnya lahir di kandang hewan mana? Mana? Baik, kita buka dalil ya. Silakan. Tapi aku nggak akan bicara tanpa dalil ya. Ya, tindakan, silakan. Satu-satunya Tuhan yang disembah umat manusia yang lahirnya di kandang hewan adalah Tuhannya orang Kristen. Ya, Itu coba tunjukkan dalilnya. tertulis di Lukas 2 ya. Kan mau lari dia kan, berarti dia mengakui yang Muhammad satu-satunya nabi kena sihir. Dia akui itu. Coba silakan. Mana dalilnya Yesus lahir di kandang hewan? Mana? Baik, kita buka ya. Silakan baca. Ya. Kita buka di Lukas 2 nomor 7 ya. Kita buka sama-sama. Silakan. Baik. Kalau nggak berdata, aku nggak mau bicara, ya. Ya, silakan bacakan. Kita buka ya Lukas 2 nomor 7 ya. Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki, ya. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang, ya. Karena sensus masih berlangsung. Itu apa itu? Sebentar. Tenang. Itu apa itu? Yang Anda kutip itu apa? Dulu saya sampaikan dulu. Beda dengan apa dulu? Nah, ini. Coba Untuk sebentar. Yang Anda mereka kutip menginap itu berdekatan. Lukas berapa? Lukas berapa? Mereka menginap berdekatan dengan ya hewan. Ini hewan ya. Inilah orang Islam nih teman-teman ya. Sehingga Maria Kalian membalikkan sudah lihat bayi kelakuan orang Islam? Ini di kelakuan dalam orang Islam. kotak Emang kayu. sesuai dengan ajaran Muhammad. ternak. Ya. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam nggak bisa, diskusi nggak bisa. Mereka ini memang tabiatnya udah dari sana. Udah seperti Muhammad kelakuan mereka. Kelakuan Muhammad itu memfitnah, bohong, menipu. Itu. Loh, seperti yang harus dilakukan. Coba kau baca. Ini bukan Alkitab kalian ini. Ya Kalian sudah. Itu Lukas pasal berapa? Ini Lukas 2. Lukas 2 nomor 7 TSI ya. Kau tahu apa ini TSI ini? Terjemahan sederhana Indonesia. Pintar juga kau. Ini dia ya. Coba Ini kita buka. coba kau ketik yang TB, coba. Baik, kita ikuti ya. Baik, ini ya. TB. Iya, kalau kau punya kitab, harusnya kau percaya dengan seluruh isi kitabnya. Iya, makanya coba kau ketik dulu yang TB itu, TB. Enggak, ini baik kita akan ketik ya. Dia melahirkan. Disuruh ketik yang TB. Ketik TB. Tik itu loh, ada tulisan TB itu, coba. Ya, ini TB ya. Nah, coba silakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus di mana di situ dikatakan lahir di kandang hewan, di mana? Ya, ini harus kita pelajari, harus kita baca karena kitab kalian itu, kitab kamu itu, ya satu-satunya kitab di Bukan bumi yang saya tanya di mana di situ di kandang hewan, di mana? Dengar dulu, ya. Satu-satunya kitab di bumi ini yang punya edisi ini TB. Keluaran terbarunya aku sudah punya, Jadi kau jangan salah. Ini masih ada yang keluaran terbaru, aku sudah punya ini. Terjemahan 2. Jadi Silakan bacakan yang terjemahan 2, silakan. Jadi ada perubahan dulu. Perubahan dari zaman ke zaman, Alkitab kalian itu dirubah-rubah. Sebelum TB keluar, terjemahan yang lamanya mengatakan bahwa itu di kandang hewan. Coba Kemudian dirubah. coba bacakan terjemahan lama, silakan. Tadi kan sudah dibaca. Bukan TSI terjemahan lama tadi yang kamu baca. Coba mana bacaan terjemahan 2, mana terjemahan lama, coba buktikan.
TSI tadi itu kan Oke, terjemahan. coba baca yang TSI, silakan. Baca yang TSI. Ini orang gimana nggak percaya dengan Alkitabnya sendiri. Maria melahirkan anaknya pertama, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap. Mereka menginap berdekatan dengan hewan sehingga Maria Mereka menginap dengan hewan. Mana coba balik dulu kameranya, balik. Kau memang itu masalahnya, kau sok tahu dengan Alkitab Ya, orang. coba balik dulu kameramu, balik Alkitab kameramu. kau sendiri, itu masalahnya, ya. Mana? Ini. Mereka menginap berdekatan ini ya. Mereka menginap Berdekatan dengan hewan. Terus? Hewan. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Itu makanya satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. di mana di situ di kandang hewannya? Di mana di situ di kandang hewannya di mana? Kau pernah sekolah nggak, Dis? Kau pernah sekolah? Ya. Mereka Bukan pernyataan bahwa di situ di kandang hewan di mana. Ini kau baca nggak? Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang. Nah, ini dia cerita kelahirannya ya. Karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap, mereka menginap berdekatan dengan hewan. Ya. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Jadi kau akui nggak satu-satunya Tuhan yang ada di bumi yang disembah oleh orang Kristen yang lahirnya di kandang hewan? Nggak ada di situ lahirnya di kandang hewan Ya, disebutkan. karena kalian kan nggak percaya Alkitab. Di situ disebutkan bahwa Yesus Yesus Alkitab. dimasukkan ke dalam Bukan hanya itu saja. dibaringkan dalam sebuah Bukan palungan. itu hanya saja. Satu-satunya Tuhan yang disunat oleh manusia yang ada di bumi ini hanya Tuhannya orang Kristen. Itu kenyataan. Dah. Nih, kok meninggal dia? Mana pergi? Bagaimana si Rizal ini kok lah? Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen, itu orang Islam akan teriak-teriak itu. Wow, dakwah ini siaran dakwah. Tadi padahal mau saya tanya itu, Rizal apakah Muhammad Robmu? Apakah Robmu disunat? Udah lari. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lanjutkan. Taufik, silakan. Kabur si Rizal. Ya, silakan Taufik, nyalakan kamera Anda. Senang sekali naikin aku bang di sini diskusi enak sebentar bang. Silakan. Matiin dulu, nyalain lampu dulu ya bang Edis. Sehat bang Edis. Silakan. Bang Edis sehat. Sehat. Gimana Anda sehat? Alhamdulillah. Ya, silakan. Suruh Rizal naik lagi itu, belum kelar itu urusan. Pakai akun satunya, bilang. Dia kenapa? Itu kena ban dia itu. Ya, silakan. Dia kenapa bang si Rizal? Gimana? Dia kenapa? Kena Coba. ban itu tadi dia. Karena kata-katanya dibaca oleh TikTok sebagai sebuah fitnah begitu. TikTok aja tahu kalau dia fitnah. Ya, Taufik, Anda Muslim ya Bang ya? Iya Muslim bang. Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, kalau saya sih mau diskusi santai sama bang Edis kayak yang kemarin. Kenapa kita harus saling menjelekkan yang satu dengan yang lain, ya kan? Saling menjelekkan. Di mana menjelekkannya, Bang? Di mana? Ya, maksud saya seperti kajian kita bukan menyalahkan pihak dari pihak Kristen maupun Muslim. Ya, kenapa tidak seandainya kita bisa untuk menengahi untuk kebaikan kita berlintas agama ini gitu loh, Bang. Sebentar. Ini Abang tidak nyambung ini. Bang,
di Ya, Bang. mana kata-kata yang menjelekkan. Maksudku, aku bukan dalam arti menyalahkan sisi abang juga, entah itu dari Muslim maupun Kristen. Maksudku Waduh, gitu ini loh. orang nggak nyambung, teman-teman. Bang, begini. Tadi saya diskusi dengan Rijal. Saya bilang begini, Rijal, Anda aja saya balik pertanyaan yang sama dengan Rijal. Anda akui nggak bahwa banyak ulama-ulama Islam, pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen? Siapa? Anda akui atau tidak? Apanya yang harus saya akui, Bang? Di bawah dulu Bang ya. Nanti Enggak, nanti serius, kalau Bang. dari nanti Serius. di bawah lagi, nanti naik lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Hanya nyambung teman-teman. Anda akui atau tidak? Dijawab dulu, iya atau tidak. Bagaimana sih Anda ini? Yang mana lagi ditanya katanya? Oke, kita kasih naik ada Ferry Yansyah. Ferry Yansyah. Ya. Oh, ini yang kemarin ini. Ya sudah belajar, Bang. Sudah belajar. Nah gitu dong. Jadi Anda sudah akui bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia? Gini Bang, bukan itu. Tenang dulu, Bang, tenang. Fokus kepada pertanyaan saya. Apakah Anda mengakui bahwa Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran? Saya tidak mengakui karena mana buktinya kalau ada. Oke, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 37. Surat dia tadi. Al-Azab. Ya, Al-Ahzab 37. Surat 37. Kayak gini udah belajar katanya. Mana Bang? Surat Al-Ahzab Iya, ayat sudah buka. 37. Surat 37. Ini surah Al-Azab. Oke, coba dibacakan Al-Ahzab 37. Bentar. Yang ini Bacakan. menjelaskan tentang peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Zainab binti Jasih, mantan istri Said bin Harista. Di mana ini? Apa yang Anda bilang sudah belajar? Iya, di mana yang Abang bilang tadi? Bukti. Coba bacakan ayatnya. Ayatnya bacakan, jangan penjelasannya. Ayatnya. Ini, yang ini. Ingatlah wahai Nabi Allah pada hari yang engkau berkata kepada orang yang Allah telah berikan nikmat atas berupa keimanan, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya dengan membebaskan dia adalah Zaid bin Haris, di mana dahulu dia adalah budak yang kemudian dimerdekakan oleh Nabi. Dia adalah budak ini. Ini yang Anda bilang belajar itu. Iya, yang saya tanya tadi mana buktinya? Yang kamu buka itu apa itu? Ini Al-Azab ayat 37. Itu bunyinya, terjemahannya bunyinya begitu. Ya, ini. Itu terjemahan Al-Ahzab 37. Ini. Kayak gini nih Abdul Somad. Nih umatmu kayak begini. Coba ketik Al-Ahzab 37, lihat terjemahannya. Betul. Ini. Coba cari di situ surat Al-Ahzab 37. Ayat 37. Ya. Nikah ini. Bang, terjemahan bukan penjelasan. Anda bisa nggak bedain terjemahan dengan penjelasan?
Udah belajar katanya. Memang di Penjelasan, mana-mana orang Islam kalau ngomongin agama Islam nggak waras, langsung mendadak nggak waras. Ini bang. Itu terjemahan atau penjelasan? Ini ada ketulisan penjelasan ini. Penjelasan. Botolnya luar angkasa. Oh, Ya, silakan. ini kan? Coba diketik dulu Bang. Ketik surat Al-Ahzab 37. Ini dah Al-Ahzab 37. Terus? Mana? Udah muncul belum Al-Ahzab 37? Coba ketik. Ketik itu Al-Ahzab 37-nya. Diketik. Maksudnya diketik yang ada di web itu, botol. Bukan diketik ulang lagi pencariannya. Aduh. Al-Ahzab 37. Sudah. Coba, balik coba. Ini kayak gini. Orang Islam tuh kayak gini, teman-teman. Kayak gini. Ketik. Diklik itu. Ini kan? Iya, klik. Nah. Coba baca itu terjemahannya. Coba baca. Ini. Baca. Ingatlah ketika engkau Di situ siapa? Nabi Muhammad Oke. berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Oke, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang itu? Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa maksudnya? Muhammad. Kan? Oh, ini ketika bentar. Nabi yang berkata ini kan Nabi Muhammad. Ingatlah ketika kamu, wahai Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang itu? Allah. Siapa Di sini orang kan, itu? Allah. Di sini kan tertulis itu cuman ada Nabi Muhammad dengan Allah. Di sini tidak ada nama orang lain, Bang. Teman-teman kalian gak kasihan sama saya? Tolong kirimin saya bodrek, dekolgen, paramek. Kayak gini orang-orang Islam tuh kayak begini. Ini kan, Bang. Loh. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberi nikmat kepadanya. Siapa orang tersebut? Yang Muhammad dan Allah telah memberi nikmat kepadanya? Di sini kan nggak ada orangnya, Bang. Namanya Zaid. Iya, tapi kan di sini nggak ada. Nanti ada di bawah, Peyang. Nanti di bawah ada. Baca terus. Apa kata Muhammad? Berkata apa Muhammad terhadap Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul nggak? Ya, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus. Dan engkau takut kepada manusia. Stop. Dan engkau takut kepada manusia. Lanjut. Dan Anda takut kepada manusia ini kan Muhammad. Padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Terus. Maka ketika Zaid telah mengakhiri. Nah, stop. Maka tatkala Zaid telah selesai keperluannya terhadap istrinya, lanjut. Kami nikahkan engkau dengan nikahkan engkau dengan dia. Zainab. Siapa dia itu? Zainab. Zainab, bekas istrinya si Zaid itu. Gini, biar Anda tahu. Jadi Muhammad itu punya anak angkat namanya Zaid. Zaid ini punya istri namanya Zainab. Apa kata Muhammad kepada Zaid?
Tahan terus istrimu, tahan. Jangan ceraikan, jangan ceraikan. Padahal Muhammad menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Iya, maksudnya kan tadi kan abang bilang itu Muhammad kan penipu katanya tadi. Saya kan Muhammad nonton memang penipu gimana? Iya. Mau saya tunjukkan dalilnya Muhammad seorang penipu. Nah itu yang saya minta. Bahkan dia ngajarin boleh bohong dalam 3 hal. Sekarang saya tanya, betul tidak Muhammad mengajari boleh nipu, boleh bohong dalam 3 hal? Tidak. Mana Coba buktinya? ketik lagi di HP-mu, Ketik Yo. di situ. Apa ya? Boleh hadis, boleh berdusta dalam 3 hal. Coba. Hadis. Hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Bukan hanya berbohong, bukan hanya nipu. Dia ngajarin. Mana Anda ini? Mana bang? Coba baca di situ. Dalam Islam ada 3 kondisi yang memperbolehkan seorang untuk mendusta. Nah, boleh nggak berdusta? Yang berdusta aja dusta apa dulu ini? Ya, boleh nggak berdusta? Dalam Berdusta 3 itu- hal. Boleh nggak? 3 hal apa saja bang? Terlepas dari 3 hal itu, boleh tidak berdusta dalam 3 hal itu? Iya mas, boleh. Cuman apa 3 hal itu? Boleh. Orang yang berdusta atau orang yang menipu berarti pendusta atau penipu, betul? Kalau penipu ya betul. Kalau penipu Gimana berarti penipu Anda harus ini? Islam. Coba balik dulu kamera Anda. Bentar bang. Ketika saya katakan Muhammad pendusta atau penipu, Ya, bahkan dia mengajarkan boleh berdusta atau menipu dalam 3 hal, yang mana yang mau Anda bantah? dia menipu itu, nipunya dalam apa saja? Itu saya bantah itu. Tenang ya, tenang. Apa pengertian menipu atau berdusta? Menipu dalam berdusta itu ya menipu. Menipu dalam Mengatakan berdusta, aduh. Berbohong. Aduh, Berbohong. kirimkan kalian dulu bodekol gini teman-teman. Apa yang dimaksud menipu atau berdusta? Mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya, setuju? Betul, nyala. Oke. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu A padahal dia B, berarti Anda sedang melakukan sedang melakukan penipuan atau dusta, betul? Oh, nyala. Oke. Yo. Dan Muhammad bukan hanya membolehkan itu, mengajarkan itu, betul? Iya, mana mengajarkannya? Jadi yang Maksudnya- barusan Anda Iya. ketik tadi apa? Bukan begitu. Maksudnya itu katanya tadi kan boleh menipu dalam 3 hal. Nah, apa saja itu yang menipu itu? Misalnya boleh menipu dalam 3 hal itu, misalnya suami yang menikah lagi tapi Kang ngomongnya sama istri, oh enggak. Itu nggak boleh itu bang. Oh boleh, kata siapa tidak boleh? Sungguh Kata saya. nekat yang nyata. Baik, kita putarkan teman-teman. Ya. Sabar. Tenang. Bolehkah orang Islam berdusta atau menipu? Baik. Saya tanya. Nah. Bentar. Tenang. Kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan. Dengarkan ya. Dengarkan. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal.
Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang Gini bang, saya jelaskan. Dengar, bukan saya yang ngomong, Ustadz yang ngomong. Ya, tapi kan maksudnya gini, maksudnya itu. Misalnya kamu pergi berdakwah, ini pedoman para ustadz-ustadz ini. Sayang, saya mau ceramah, saya mau berdakwah, memberikan tausiah di pondok pesantren di Bogor, Jawa Barat. Pergilah ustadz ini, mendaratlah dia di Bogor. Sampai dia di Bogor, dilihatnya ada santriwati cantik. Ya, santriwati nan cantik, saya nikahkan kamu dengan mahar sekian-sekian dibayar tunai. Telepon sama suaminya, "Ma, saya tidak kawin lagi." Boleh, sesuai dengan ajaran Rasul. Gimana Anda ini? Dan begitu bang. Nih, lihat nih, dengar. Belum selesai videonya, dengarkan. Teman-teman, suaranya tercempreng apa keras? Coba dengerin. Dengerin. Rasul kami tidak pernah bohong. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. 1, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Ayo, kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget loh sama kamu, sudah mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, "Mah, makin cantik, makin lama makin cantik, Mah." Rasul kami tidak Bohong. Ya, tapi kan coba saya Iya, jelaskan. jadi boleh nggak bohong dalam agama Islam? Boleh nggak? Jadi gini, intinya Boleh nggak bohong dalam agama Islam? berbohong boleh, tapi dalam Boleh. kebaikan. Dalam kebaikan, tapi ada tapinya itu bang.